Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Bu Fani. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat semua ya. Sehat Pak, Salam Alhamdulillah. sehat dah pokoknya kalau sekarang yang penting. Iya Pak, yang penting sehat dulu ya Pak. Persis. Baik, Pak Kiai, kita bisa mulai. Tafadhol, silakan. Mangga, silakan Kang Diki, bisa dimulai Kang Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kang Dikinya malah ini ya suaranya ya, putus-putus. Ajmain. Kali ini kita dapat kembali mengadakan acara kajian madrasah ukhuwah yang insya Allah materi hari ini adalah Maulid Nabi, momentum untuk mengenal Rasulullah. Jadi sebagai hadis putar kembali Putus-putus ya, jadi Kang Diki. putus-putus jaringannya baik untuk menefisiensi waktu. Kita langsung saja kepada acara utamanya, yaitu materi dari Ustadz. Udah Kang Diki? Ya, baik. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Kang Diki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak, Ibu dan saudara sekalian, keluarga besar Madrasah Ukhuwah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih berikan kita kesehatan lahir dan batin. Allah berikan kita kesempatan untuk bermuajahah, bertemu kembali setiap malam Rabu, Selasa malam guna belajar bersama membahas tema-tema keislaman. Semoga apa yang akan kita lakukan malam hari ini Allah lancarkan, Allah berkahi. Semoga Allah berikan pemahaman yang benar kepada kita semua, dan semoga apapun nanti yang kita diskusikan kita bisa renungkan dan kemudian kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Malam hari ini sengaja momentumnya momentum bulan Rabiul Awal. Insya Allah besok malam sudah memasuki tanggal 12 Rabiul Awal adalah momentum Maulidun Nabi, yaitu kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karenanya setiap tahun sesungguhnya dengan momentum Maulid Nabi, jangan sampai kemudian peringatan Maulidnya saja yang kita adakan, tetapi momentumnya hilang. Pelajaran yang Allah ingin sampaikan setiap tahun ketika memperingati kelahiran Nabi kemudian berlalu begitu saja. Oleh karenanya tema kita malam ini adalah memaknai Maulid Nabi adalah momentum untuk mengenal lebih dekat lagi Rasulullah. Kemudian ketika kita mengenal lebih dekat Rasulullah, kemudian Rasulullah kita jadikan role model, kita jadikan uswatun hasanah,
kita jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks hablum minan nas maupun dalam konteks hablum minallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setiap bulan Rabiul Awal itu apa ya? Ada kegembiraan. Setiap bulan Rabiul Awal itu adalah bulan yang istimewa bagi umat Islam. Karena kita saja setiap kita memperingati memasuki bulan kelahiran kita aja, itu kemudian luar biasa kita gembiranya menyambut hari ulang tahun atau milad kita. Apalagi ini setiap memasuki bulan Rabiul Awal, Allah berikan kesempatan kita untuk mengenang kelahiran makhluk Allah terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah, bukan saja khatamul anbiya wal mursalin, bukan saja penutup para nabi dan rasul, tetapi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk terbaik yang pernah diciptakan Allah ke muka bumi. Maka beruntunglah kita menjadi umat Rasulullah. Semoga kemudian kita menjadi khairu ummah, menjadi umat terbaik. Karena apa? Karena kita mengikuti, mencontoh manusia terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, setiap tahun itu momentum Rabiul Awal mestinya tidak boleh berhenti sekedar seremoni. Sekedar di mana-mana kita adakan maulid di kantor, ya, di perumahan, di masjid, di musola. Banyak orang mengadakan peringatan Maulidin Nabi, tetapi berhenti peringatannya selesai, tapi kemudian momentum mengenal Nabi lebih dekat lagi, kemudian menjadikan sunnah-sunnah Nabi sebagai kehidupan kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi, itu kemudian hilang seiring dengan berlalunya bulan Rabiul Awal. Kalau ini kemudian terjadi, setiap tahun kemudian berhenti jadi seremoni, alangkah sayangnya, ya. Alangkah sayangnya karena apa? Karena nanti berhenti kepada seremoni. Seremoninya, pengajiannya berhenti, tetapi akhlak kita tidak berubah. Kita tidak lebih mengenal Rasulullah lebih dekat lagi. Kalau itu hilang, maka betapa ruginya kita. Berlalunya bulan Rabiul Awal, berlalu pula semangat kita, kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya malam hari ini, mari kita coba berbeda, memahami sekaligus memperingati Maulidin Nabi, paling tidak untuk melakukan 4 hal, 4 momentum, ya. Kalau momentum ini kita isi bulan Rabiul Awal 1440 ini kemudian kita isi dengan 4 hal, insya Allah kita akan menemukan banyak hal positif yang tidak saja menggugah kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi, tapi mudah-mudahan ya bisa merubah kita menjadi lebih baik. Mari kita awali Maulidun Nabi. Harus kita jadikan pertama momentum untuk mengenal Rasulullah lebih baik lagi. Sehingga kemudian, ayo bulan ini, bulan Rabiul Awal tahun ini, coba kita membaca sirah Nabawi. Ya. Begitu banyak buku ditulis tentang sejarah hidup Nabi. Saya selalu biasanya bertanya, siapakah di antara kita yang kita malam hari ini berkumpul lewat media Zoom ini, yang pernah membaca sirah Nabi, yang membaca biografi Nabi itu dari awal sampai akhir. Saya tidak tahu apakah sudah ada yang pernah khatam membaca sirah Nabawi, membaca sejarah Nabi dari sebelum kelahirannya sampai kemudian Rasulullah wafat. Padahal begitu banyak buku ditulis yang kemudian menggambarkan, menceritakan sejarah Nabi itu luar biasa. Muhammad Haikal misalkan menulis buku, yang ini yang populer ya, saya kira kalau kita punya 1 buku ini itu luar biasa. Muhammad Haikal itu nulis buku sejarah hidup Nabi Muhammad. Kemudian Toha Abdul Al-Afifi, ini juga menulis buku sifat dan pribadi Muhammad. Saya punya bukunya, ini luar biasa. Beliau menceritakan di buku itu pribadi Nabi itu dibab-babkan, misalkan Rasulullah sebagai seorang ayah, Rasulullah sebagai seorang guru, Rasulullah sebagai seorang sahabat, Rasulullah bagaimana ketika perang. Itu semuanya di bab-bab khusus sehingga kita mudah memahami, tidak dari awal sampai akhir tapi tematik ya. Nabi sebagai apa kemudian diceritakan. Martin Link itu dulu Nasrani,
Kemudian ketika membaca sejarah Nabi masuk Islam, berganti nama dengan Abu Bakar Sirajuddin dan menulis buku Muhammad, itu juga yang luar biasa. Kebetulan saya juga punya bukunya. Kemudian tokoh Indonesia yang melihat sejarah Nabi dalam konteks manajemen, itu Prof. Safi Antonio, itu nulis buku juga yang luar biasa, yaitu The Super Leader, Super Manager. Beliau menulis sejarah Nabi dalam konteks bagaimana Nabi sebagai leader, sebagai manajer, dalam konteks bisnis atau dalam konteks pemerintahan. Buku yang menurut saya kalau 4 ini aja kita baca, itu betapa kemudian kita merasa memahami, merasa lebih dekat bagaimana itu Kanjeng Nabi, gitu. Bagaimana Rasulullah SAW. Bab kalau ini Bapak Ibu sekalian tidak kita lakukan, kita nggak kenal Nabi, maka seperti pepatah, bagaimana kita sayang kepada Kanjeng Nabi? Bagaimana kita bisa menangis ketika membaca sholawat, sementara kita nggak kenal siapa sosok Rasulullah? Yang paling mengkhawatirkan akhir-akhir ini kan, banyak orang kemudian mengatasnamakan Rasulullah, tetapi apa yang dilakukan bertolak belakang dengan pribadi Nabi. Saya tidak pernah menemukan di buku-buku yang pernah saya baca tentang sejarah Nabi, Rasulullah menggunakan kekerasan di dalam dakwahnya misalkan. Saya tidak pernah mengenal Rasulullah sebagai pribadi yang pendendam. Bagaimana Rasulullah tidak pernah menjadi pribadi yang tukang melaknat, yang tukang mencaci maki. Bahkan Rasulullah menjadi pribadi yang sebaliknya. Bahkan kepada musuhnya pun ketika dicederai, ketika dilempari batu, bahkan Rasulullah mengangkat tangannya, malah memaafkan mereka, mendoakan mereka. Jadi semakin kita kenal Nabi, semakin pribadi kita, tindak tanduk kita, ucapan kita, bahkan tingkah laku kita, rujukannya kepada Rasulullah. Jangan sampai mengatasnamakan Rasulullah, tetapi apa yang kita lakukan, mungkin Rasulullah akan menangis, akan marah dengan perilaku kita, ternyata mengatasnamakan Nabi, mengatasnamakan Rasulullah, tapi perilaku kita bertolak belakang jauh dari apa yang telah dicontohkan Nabi selama 23 tahun sebagai seorang Nabi dan Rasul, maupun Nabi dari kecil sampai umur 63, itu pribadinya yang luar biasa. Itu yang pertama. Mari Bapak Ibu sekalian, tahun ini yuk kita punya komitmen baca sejarah Nabi. Punya komitmen pokoknya tahun ini saya khatamkan sejarah Nabi. Beli buku sejarah Nabi yang nanti kita bisa dibaca oleh keluarga kita, oleh anak-anak kita, oleh cucu kita, bahkan kita diskusikan. Jadi kalau ada apa-apa, bersikap itu rujukannya kepada Rasulullah. Dan kita tahu persis Rasulullah ketika marah seperti apa ekspresinya. Bagaimana ketika Rasulullah menghadapi orang yang berlainan keyakinan. Itu semuanya firm, lengkap sekali. Bahkan kalau kita baca bukunya Imam At-Tirmidzi, itu nulis buku Syama'il Muhammadiyah. Itu buku sejarah Nabi yang luar biasa. Mulai dari fisiknya Nabi itu diceritakan, mulai dari cara jalan Nabi, mulai dari bagaimana Nabi berdagang dan sebagainya. Buku yang menurut saya recommended betul untuk kita baca. Sudah ada terjemahannya, yaitu Syama'il Muhammadiyah, sejarah hidup Rasulullah. Itu salah satu buku recommended selain 4 buku yang saya tulis di catatan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mari kita jadikan Maulid ini, bulan Rabiul Awal ini untuk apa? Momentum mengekspresikan kerinduan kita kepada Rasulullah, dan kemudian kerinduan itu kita sampaikan lewat bersolawat. Mari berbanyak solawat. Mudah-mudahan kalau bulan Rabiul Awal ini solawatnya, volumenya kita tambah, seiring dengan kecintaan yang lebih baik kepada Rasulullah, kemudian ada tumbuh rasa cinta, tumbuh rasa rindu. Dan yang paling penting bukan hanya itu, dengan memperbanyak sholawat berarti kita sering memperbanyak mendoakan keselamatan untuk Rasulullah. Dan ibaratnya kalau Rasulullah itu gelas sudah penuh nih airnya. Kalau seluruh umat Islam bersolawat, maka luber. Dan luberannya itu buat kita. Jadi kalau kita bersolawat, sejatinya kita lagi mendoakan keselamatan bukan hanya untuk Nabi, tetapi untuk kita sendiri. Dan yang paling penting, seiring dengan banyaknya kita bersolawat, kita berharap nanti akan mendapatkan syafaat, pertolongan di hari akhirat yang tidak akan diberikan kecuali diberikan Allah, diizinkan Allah untuk khusus Nabi Muhammad SAW. Dan bukan hanya kita Bapak Ibu sekalian yang bersolawat kepada
Kanjeng Nabi, tetapi ayat yang saya baca untuk muqaddimah mengawali kajian tadi, surat Al-Ahzab ayat 56 itu jelas-jelas Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya sesungguhnya malaikat Allah itu semuanya bersolawat kepada Rasulullah SAW. Oleh karenanya akhir ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, oleh karenanya hai orang-orang siapapun yang ngaku beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, kita disuruh memperbanyak solawat kepada Rasulullah SAW. Kalau solawatnya Allah kepada Rasulullah berarti apa? Allah memberikan rahmat cintanya kepada Rasulullah. Kalau malaikat berarti apa? Malaikat memintakan ampunan kepada Rasulullah untuk Rasulullah SAW. Tapi kalau kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi, selain mendoakan Rasulullah untuk keselamatan Nabi, maka sesungguhnya kita juga berdoa agar diberikan rahmat juga dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Yuk kita berbanyak solawat di bulan Rabiul Awal. Diharapkan kalau kita istiqomah sebulan ini, selama bulan Rabiul Awal, nanti di bulan-bulan selanjutnya, solawat menjadi habit kita, menjadi wirid kita, menjadi istiqomah kita rutinkan, sehingga kemudian kerinduan kita semoga diperbanyak oleh Allah atas Kanjeng Nabi. Kita juga kelak akan mendapatkan syafaat. Selain apa? Selain banyak sekali Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperbanyak solawat, itu banyak sekali keutamaannya, banyak fadilahnya. Misalkan, ada satu doa, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi. Kalau kita memperbanyak solawat, insya Allah Allah akan kabulkan doa-doa kita. Karena Rasulullah mengatakan, Sami'a Rasulullah SAW, Rajulan yad'u fi solatihi lam yumajjid Allah ta'ala, walam yusolli ala nabi, faqala Rasulullah SAW. Jadi ada seseorang, apabila seseorang di antara kalian membaca solawat, itu Rasulullah memberikan kita apa? Memberikan kita kayak semacam adab. Kalau kita membaca solawat itu harus diawali dengan memuji Allah dulu. Maka sebelum doa kan kemudian ada adabnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah kita memuji Allah, kita kemudian baca solawat, berdoa. Insya Allah doa yang diawali dengan memuji Allah dan baca sholawat adalah doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi apalagi hal yang dapat diberikan, keutamaan apakah yang diberikan kalau kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sendiri mengatakan, barang siapa bersolawat kepadaku sekali, man sholla alayya sholatan sholla alaihi biya asra, maka Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Bayangkan kita solawat saja 1 kali, tapi kemudian Allah berikan kepada kita, Allah bersolawat kepada kita sebanyak 10 kali. Betapa luar biasanya, betapa pemurahnya Allah bagi siapapun yang menyapa, yang mendoakan Kanjeng Nabi, yang mengekspresikan kecintaannya kepada Rasulullah, itu diberikan anugerah, Allah akan berikan rahmat kepada kita, 1 diberikan 10. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, man sholla alayya sholatan wahidah, barang siapa bersolawat kepadaku, kata Kanjeng Nabi, 1 kali saja, maka shollallahu alaihi asra sholawat, maka Allah akan memberikan rahmat kepada kita sebanyak 10 kali lipat, wa khuttat anhu asyru khoti'at, dan tidak hanya itu, Allah, jadi kalau kita baca sholawat sekali, Allah bersolawat kepada kita 10 kali, Allah akan hapuskan kesalahan kita 10, dan kemudian warufi'at lahu asyru darajat, dan Allah akan tinggikan derajat kita 10 derajat. Bayangin, 1 sholawat dibalas 10 rahmat dari Allah, diampuni 10 dosa, 10 keburukan, diangkat derajat kita 10 derajat atau 10 tingkat. Betapa luar biasanya amalan yang sederhana, ringan, tetapi fadilahnya luar biasa besar.
Bahkan Rasulullah menjanjikan kalau kita sering bersolawat kepada Rasulullah, Allah akan kumpulkan kita bersama kanjeng Nabi di surganya. Rasulullah sendiri mengatakan, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling berhak, kata kanjeng Nabi, bersamaku, kata Rasulullah, pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Betapa luar biasanya sholawat, fadilahnya, keutamaannya kalau kita kemudian mendawamkan atau mengistiqomahkannya. Dan ini yang selalu kita harapkan kalau kita membaca sholawat. Apa itu? Kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis yang agak panjang. Rasulullah mengatakan, jika kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Misalkan muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan kita menjawabnya sama yang diucapkan oleh muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita membaca sholawat kepada Rasulullah. Sesungguhnya, kata kanjeng Nabi, orang yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Lalu mintalah kepada Allah wasilah atau perantara dengan solawat tadi untukku, karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan melainkan kepada salah satu hamba Allah. Dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut, yaitu kanjeng Nabi. Maka kata Rasulullah, barang siapa memohon untukku wasilah dengan baca sholawat tadi, maka kelak kita di akhirat akan mendapatkan syafaat atau pertolongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi banyak hadis-hadis yang lain, Bapak Ibu sekalian. Di dalam hadis riwayat Anas misalkan, Rasulullah mengatakan begini, ini yang agak berat mungkin ya. Barang siapa bersolawat kepadaku 1000 kali, kata Rasulullah, man sholla alayya alfa marrah, barang siapa bersolawat kepadaku 1000 kali, lam yamut hatta yubashiru lahu bil jannah. Maka insya Allah orang tersebut kalau sehari mampu bersolawat 1000 kali, orang tersebut tidak akan pernah meninggal kecuali mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis yang lain Rasulullah kemudian juga bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 100 kali, tadi 1000 ya, sekarang 10%-nya. Barang siapa bersolawat kepada kanjeng Nabi 100 kali, 100 kali dalam sehari, maka Allah akan mengabulkan 100 hajatnya. Bayangin 100 kali solawat, 100 hajat akan Allah kabulkan buat kita, 70 hajat akhirat dan 30 hajat dunia. 1000 mungkin berat, 110%-nya mungkin aduh gitu ya, berat gitu. Maka kemudian Rasulullah masih memberikan alternatif untuk kita bisa membaca banyak sholawat. Apa itu? Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, barang siapa bersolawat di pagi hari 10 kali, ya pagi hari 10 kali, kemudian sore hari juga 10 kali, maka Rasulullah mengatakan, maka dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Jadi kalau kita menginginkan, dan semua kita pasti menginginkan dapat syafaat Nabi, minimal rutinkan, Bapak Ibu sekalian, yuk kita rutinkan, pagi hari baca sholawat 10 kali, sore hari itu menjelang maghrib atau habis asar 10 kali, maka Rasulullah menjamin kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Dan terakhir, bahkan ada sebuah hadis yang luar biasa, ma min ahadin yusallimu alayya, barang siapa bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, apa? Dengan membaca Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ini salah satu contoh solawat yang kemudian dinaskan, ada dalam hadis riwayat Abu Dawud. Barang siapa bersolawat kepadaku, kata kanjeng Nabi, dengan membaca Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, kecuali, kata hadis ini, Allah akan mengembalikan ruhku sampai aku bisa menjawab sholawatnya. Jadi Masya Allah, mengerikan sesungguhnya. Mengerikan itu dalam arti merinding kita membaca hadis ini. Jadi kalau kita baca sholawat,
dengan bacaan tadi Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, itu Allah seakan-akan betul-betul menurut hadis ini secara rohani Rasulullah itu hadir untuk langsung menjawab sholawat kita. Betapa Bapak kemudian membaca sholawat itu sangat penting, sangat banyak manfaatnya, sangat banyak fadilahnya, sangat banyak keutamaannya. Oleh karenanya momentum Maulidun Nabi mari kita nikmati, mari kita jadikan momentum yang kedua adalah mengekspresikan kerinduan kita kepada Rasulullah dengan apa? Dengan memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak hanya derajat kita ditinggikan, tapi kemudian insya Allah kita mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi kalau kita kemudian memperbanyak menyapa Rasulullah, mendoakan Rasulullah dengan memperbanyak membaca sholawat. Itu momentum yang kedua. Momentum yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bulan Rabiul Awal memperingati Maulidun Nabi menjadi tidak maksimal ya manfaatnya kalau kita tidak jadikan momentum untuk apa? Untuk menjadikan Rasulullah sebagai uswah. Menjadikan Rasulullah sebagai living model. Rasulullah sebagai teladan. Dengan cara apa? Dengan cara kemudian kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena Bapak Ibu sekalian, satu-satunya makhluk Allah di muka bumi yang mendapatkan stempel, ya, stempel itu rekomendasi, sertifikat bahwa beliau manusia terbaik itu Rasulullah. Bahkan Allah sendiri mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh, bahkan itu dinaskan kalau pakai bahasa Arabnya itu laqad, la-nya itu sungguh, qad-nya itu sungguh. Sampai betul-betul Allah menekankan sungguh-sungguh. Laqad kana, sungguh-sungguh telah ada. Jadi laqad kana lakum, sungguh-sungguh telah ada bagi kalian wahai umat Rasulullah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh telah ada pada diri Nabi itu suri teladan. Jadi Rasulullah sendiri sudah mengakui, mengkonfirmasi pada diri Nabi itu ada teladan terbaik. Maka kemudian Maulid harus kita jadikan momentum kita untuk komitmen. Kalau kita mau hidup yang sukses, hidup yang berkah, hidup yang selamat, maka rujukannya adalah Rasulullah. Bahkan Rasulullah dalam surat Al-Qalam, Al-Quran, Allah dalam surat Al-Qalam, surat 68 ayat 4, Allah sendiri mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya pada dirimu Rasulullah ada akhlak yang mulia. Bahkan saya menyebut kalau memakai bahasa Arabnya, wa innaka la'ala khuluqin adzim, maka sesungguhnya Muhammad akhlakmu itu melebihi akhlak seluruh makhluk. Karena menggunakan kata la'ala khuluqin adzim. Jadi kira-kira begini, kalau ada orang yang paling sabar selain Nabi, akhlak sabarnya Nabi itu lebih tinggi dari itu. Jadi kalau ada orang yang sederhana hidupnya, sederhananya Nabi lebih tinggi dari itu. Kalau ada orang yang kecintaannya kepada Allah luar biasa, ibadahnya luar biasa, ada manusia seperti itu, selain Rasulullah, maka Rasulullah lebih dari itu. Maka menggunakan kata-kata, wa innaka la'ala khuluqin adzim, maka sesungguhnya engkau, kira-kira ya terjemahan bebasnya, sesungguhnya engkau adalah melampaui kebaikan seluruh makhluk. Jadi kalau ada yang sabar, Rasulullah sabarnya lebih dari itu. Kalau ada orang yang pemaaf, pemaafnya Rasulullah lebih dari itu. Kalau ada orang yang begitu baik sama keluarganya, Rasulullah lebih dari itu. Jadi betul-betul akhlaknya Nabi itu melebihi akhlak seluruh makhluk. Maka dari dua ayat ini saja mestinya kita mestinya kita tidak boleh ada keraguan kalau kita mau selamat, rujukannya, patokannya, role modelnya adalah Rasulullah. Tetapi kalau kita kemudian mencontoh seseorang siapapun mereka selain Nabi,
maka seringkali kekecewaan muncul ya. Kita kultuskan, kita idolakan satu ustaz, kita idolakan satu ulama, kita idolakan siapapun lah. Tapi kemudian karena mereka nggak ada jaminan kemaksumannya, tidak terhindar dari dosa mereka, maka seringkali kita terkecewakan. Sementara yang sudah ada jaminan, kita abaikan, kita tidak kenal sejarahnya. Yaitu apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan yang kedua adalah wa innaka la'ala khuluqin adzim. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah adalah pribadi yang terjamin akhlaknya pasti benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata ini yang lebih hebat lagi, akhlaknya Nabi yang begitu agung itu diakui oleh tidak saja kita umatnya. Kalau kita wajar bahwa kita sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bahkan orang-orang non-muslim pun itu mengakui setelah mereka membaca sirah nabawi, sejarah hidup Rasulullah, mereka kemudian respect. Mereka kemudian mengagumi ini orang yang lahir di negeri Arab, yang anaknya Abdullah ini luar biasa keagungan akhlaknya. Mereka tidak nyebut Nabi, tetapi mereka menyebutnya Muhammad ibnu Abdullah. Tetapi mereka respect, mereka kagum, mereka kemudian mengapresiasi bahwa Muhammad adalah luar biasa dalam konteks akhlaknya. Bahkan seorang namanya Michael Hart, seorang Nasrani, nulis buku tentang 100 orang yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Dia tidak tempatkan Nabi Isa, dia tidak tempatkan tokoh-tokoh Yahudi, tokoh-tokoh Nasrani, tapi walaupun dia Nasrani menempatkan Muhammad ibnu Abdullah di ranking pertama orang yang paling berpengaruh di dalam sejarah peradaban manusia. Karen Armstrong kita kenal, buku-bukunya banyak diterjemahkan ya di dalam bahasa kita, walaupun beliau masih kemudian tidak bersyahadat, tetapi beliau nulis buku tentang biografi Muhammad yang luar biasa, mengakui keagungan akhlaknya walaupun dia tetap menjadi Nasrani. Ada seorang George Bernard Shaw juga menulis buku tentang Wither Islam, juga kemudian beliau berkomentar setelah saya telah meramalkan keyakinan yang dibawa Muhammad, bahwa keyakinan baru itu akan dapat diterima hari esok. Saya telah melakukan studi atas Muhammad. Dia tidak menyebut Nabi Muhammad ya, karena dia tidak mengakui Muhammad, tidak beriman kepada Muhammad. Saya telah melakukan studi atas Muhammad, orang yang sangat mengagumkan, dan menurut saya ia jauh dari memusuhi Kristen. Dia mestinya disebut sebagai juru penyelamat manusia. Ini komentar non-muslim. Mereka kagum sama pribadi Nabi. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu sekalian, bahkan ada beberapa orang yang kemudian mengagumi setelah membaca sejarah Nabi dan kemudian memutuskan masuk Islam. Salah satunya buku yang saya ceritakan di awal tadi, yaitu Martin Link. Kemudian dia menulis buku tentang Muhammad, kemudian dia masuk Islam, dan kemudian menjadi tokoh Islam, berubah nama menjadi Abu Bakar Sirajuddin. Ada seorang pendeta Katolik Roma namanya David Benyamin. Kemudian setelah membaca sejarah Nabi, dia kagum sama akhlaknya Nabi. Dan kemudian membaca syahadat, berubah namanya menjadi Abdul Ahad Daud. Dan masih banyak lagi saya kira tokoh-tokoh non-muslim yang begitu kagum sama keagungan akhlak Nabi. Tapi sayangnya, mohon maaf ya, kita harus introspeksi diri kita, mengkritik umat Islam, kok malah nggak menjadikan Rasulullah sebagai idola. Kok malah contoh-contoh yang kita idolakan orang-orang yang kemudian tidak ada jaminan kemudian akhlaknya dari Rasulullah. Maka anak muda sekarang itu Masya Allah gitu ya, yang diidolakan di YouTube-nya, yang diidolakan di TikTok-nya, yang diidolakan di media sosialnya, itu pribadi-pribadi yang kita heran gitu ya. Gitu. Dampak influencer mereka itu negatif, tapi wah luar biasa, viewernya jutaan gitu ya, followernya bisa puluhan juta gitu. Sehingga kemudian yang terjadi apa?
ya mereka akan mengikuti siapa yang diidolakan. Sehingga kemudian ada fans club yang kemudian tokoh ini, artis ini punya follower sendiri. Kemudian tokoh ini punya follower sendiri. Kita mengidolakan dulu Pilpres itu dua tokoh yang sama-sama kemudian sampai kita kemudian silaturahmi terputus dan sebagainya. Sehingga kemudian apa? Wallahi kalau kita mengidolakan seseorang yang tidak terjamin akhlaknya, tidak terjamin dari berbuat kesalahan, kekecewaan demi kekecewaan menjadi kemudian yang kita dapatkan. Itu momentum ketiga saya kira. Ayo Bapak Ibu sekalian, kita jadikan momentum Maulid Nabi sebagai momentum untuk betul-betul mulai tahun ini sampai tahun-tahun selanjutnya kita jadikan Nabi sebagai teladan, Nabi sebagai rujukan ketika kita beraktivitas, apakah itu aktivitas hablum minallah maupun aktivitas hablum minannas. Rasulullah harus dijadikan rujukan. Karena apa? Karena Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Maka ketika Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya Nabi? Jelas sekali. Aisyah istri Nabi mengatakan, karena khuluquhul Quran. Rasulullah itu Al-Quran berjalan. Rasulullah itu orang yang paling mengamalkan secara paripurna Al-Quran. Maka kalau kita mau memahami Al-Quran sekaligus mengamalkannya, contohlah orang yang telah mengamalkan Al-Quran. Maka pasti pengamalan kita Al-Quran menjadi benar. Dan Rasulullah adalah orang yang paling paripurna mengamalkan Al-Quran. Yang keempat, terakhir, Bapak Ibu sekalian, momentum Maulid Nabi, mari kita jadikan momentum untuk apa? Momentum Maulid Nabi harus dijadikan momentum untuk melanjutkan. Ya, karena kita kan umat Rasulullah. Paling tidak ada 3 misi besar Rasulullah diutus ke muka bumi. Yuk kita kemudian memberikan sumbangsih sekecil apapun, 3 misi itu kita lanjutkan. Tidak mesti al-ulama warasatul anbiya, ya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Kita umat Kanjeng Nabi juga punya komitmen dan tanggung jawab untuk melanjutkan ajaran-ajaran Nabi. 3 misi utama Nabi paling tidak apa? Pertama adalah Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya apa? Mari kita teruskan misi Nabi, menjadikan agama sebagai perilaku dan gerakan moral. Ya, agama itu bukan gagah-gagahan, agama itu bukan pinter-pinteran, agama itu bukan simbol, tapi agama itu yang paling penting perilaku. Marilah kalau kita ngaku Islam, tunjukkan dengan akhlak kita. Bukan kemudian Islam tapi yang keluar dari lisan kita hoax, yang keluar dari lisan kita cacian, yang menjadi perilaku kita kemudian ngambil hak orang, yang kemudian kita intoleran dan sebagainya. Akhlak Nabi menyempurnakan, akhlak adalah tujuan utama Rasulullah. Jadi kalau kita pengen melanjutkan misi Nabi, kalau kita mencintai Nabi, kalau kita memperingati hari kelahiran Nabi, yuk kita lanjutkan. Pertama, melanjutkan salah satu misi besar Nabi adalah menjadikan agama sebagai gerakan moral, agama sebagai perilaku, agama bukan sebagai simbol gagah-gagahan, atau bahkan agama sebagai alat untuk menindas pihak lain. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, ad-dinu huwa husnul khuluq. Agama itu, Bapak Ibu sekalian, intinya adalah akhlak yang mulia. Menjadi gugur agama seseorang ketika akhlaknya tidak mulia. Betapapun ibadah ritual kepada Allahnya luar biasa, tetapi kalau akhlak sehari-harinya kemudian tidak merefleksikan hablum minallahnya, maka gugur kemudian komitmennya terhadap agamanya. Di hadis yang lain bahkan Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi itu dengan satu misi, yaitu apa? Menyempurnakan akhlak yang mulia. Misi kedua yang mesti kita lanjutkan, kita harus memberikan sumbangsih sebagai umat Rasulullah. Misi kedua Rasulullah adalah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Menjadikan Islam sebagai rahmat bagi semesta. Artinya apa? Islam harus kita lanjutkan, harus kita bawa sebagai agama yang membawa perdamaian kepada seluruh umat manusia. Bahkan kepada bukan hanya manusia, tapi kepada semesta. Mulai hari ini, yuk kita komitmen memberikan sumbangsih menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin.
dimanapun kita berada, ucapan kita, pikiran kita, status kita, tindak tanduk kita, wallahi demi Allah harus kita pastikan harus memberikan rahmat, memberikan kebaikan, memberikan kemudahan, memberikan pertolongan, dan tidak boleh mendolimi pihak lain. Karena itulah sejatinya agama misinya diturunkan ke muka bumi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau tidak aku utus, kata Allah, wahai Muhammad, kecuali menjadi rahmat bagi semesta. Tidak ada yang boleh tercederai gara-gara orang Islam berada. Siapapun yang ketemu dengan kita, pastikan mendapatkan rahmat, mendapatkan kebaikan, kita perlakukan dengan terhormat, walaupun mungkin berlainan keyakinan dengan kita, atau bahkan musuh kita, tetap tidak ada ruang kedoliman kepada siapapun, bahkan kepada makhluk Allah, sesama makhluk Allah selain manusia, kita juga tidak boleh menjadi kedoliman buat mereka. Banyak contoh nanti ketika kita mengenal Rasulullah, Rasulullah begitu marah ketika ada sahabatnya mengasah pisau yang untuk menyembelih hewan karena diasah sebentar. Apakah kamu menyakiti hewan yang engkau sembelih? Rasulullah begitu marah ketika melihat sahabatnya punya unta, untanya kurus kering karena berarti memperlakukan untanya tidak pada tempatnya. Rasulullah marah kalau kemudian orang di dalam perang zaman Nabi itu membabi buta. Perang bumi hangus, itu merusak ekosistem dan sebagainya. Artinya apa? Islam mengajarkan umat Islam dimanapun dia berada tidak boleh menjadi kedoliman buat sesamanya maupun buat semesta. Maka membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan, gitu ya. Ada orang-orang yang memburu hewan-hewan langka, sesungguhnya dia tidak mengamalkan rahmatan lil alamin. Yang ketiga, yang tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian, bahwa kita harus juga melanjutkan misi Kanjeng Nabi diutus ke muka bumi adalah sebagai apa? Sebagai ummatan wasata. Allah sendiri mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Saya sungguh jadikan engkau wahai Muhammad ke muka bumi ini sebagai ummatan wasata, umat pertengahan. Surat Al-Baqarah 143. Artinya apa? Kalau kita mau melanjutkan misi Nabi, kalau kita mau melanjutkan misi Nabi yang ketiga yang tidak kalah penting ini adalah mari kita berislam secara tengah-tengah. Atau dalam bahasa moderat, bahasa kerennya itu Islam moderat. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Islam itu lahir untuk menjadi garis tengah antara Yahudi yang terlalu eksoterik, terlalu simbolik, dan Nasrani yang terlalu esoterik. Maka kemudian Islam menarik garis tengah menjadi ummatan wasata. Orang-orang yang kemudian moderat. Dia tidak intoleran. Dia tidak mengedepankan kekerasan di dalam beragama. Dia tidak sekedar syariat. Tapi kemudian hakikatnya juga kemudian diperhatikan. Beragama tidak sekedar fikih. Tapi tasawufnya juga kemudian diperhatikan. Jadi betul-betul tidak hanya hablum minallah, tetapi hablum minannasnya juga diseimbangkan. Itu namanya ummatan wasato. Betul-betul semuanya tengah-tengah. Dunia akhiratnya kemudian proporsinya pas, ya. Tekstual kontekstualnya pas, gitu. Esoterik eksoteriknya pas. Menggunakan akal sekaligus dalil-dalil Al-Quran atau wahyu juga pas. Jadi betul-betul bukan orang-orang yang beragama itu senangannya simbolik, ya, belajar agama tekstual, tidak bagus. Tapi terlalu kemudian hakikat juga tidak bagus. Karena Rasulullah mengajarkan dua-duanya penting. Sholat sekedar fikih nggak cukup. Tapi kemudian eleng saja tidak sholat secara fikih juga tidak benar. Kadang-kadang kan udah sholat belum? Udah gitu. Saya 24 jam sholat. Apa itu makna sholat? Kan sholat itu artinya eleng. Gitu. Saya sudah ingat Allah kan. Itu namanya hakikat saja. Tetapi sholat sekedar rakaatnya benar, bacaannya benar, tapi nggak nyambung sama Allah juga nggak pas. Jadi betul-betul syariat, tarekat, hakikat, ma'rifatnya itu kemudian dijalani secara seimbang. Itulah disebut ummatan wasato. Dan ini saya kira yang menjadi tantangan umat Islam sekarang, ya. Maka ada gerakan-gerakan Islam wasatiyah, Islam yang moderat,
Karena sejatinya dulu umat Islam sejati, umat Islam Indonesia itu umat Islam yang moderat. Tapi akhir-akhir ini ada banyak sekali kemudian ideologi-ideologi impor yang di sana sudah nggak laku, kemudian kita impor ke Indonesia menjadi terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri. Liberal juga nggak terlalu bagus kalau terlalu liberal, tetapi terlalu tekstual, kemudian juga tidak terlalu bagus. Karena apa? Karena Islam lahir memang menjadi waja'alnakum ummatan wasata, yaitu menjadikan Islam sebagai umat tengah-tengah beragama secara moderat. Itulah 4 momentum yang paling tidak mesti kita maknai ketika kita ketemu bulan Rabiul Awal, lebih-lebih hari Kamis nanti ketika kita memperingati kelahiran Kanjeng Nabi 12 Rabiul Awal. Terakhir Bapak Ibu sekalian, sebelum kita diskusi tentang Maulid Nabi ini, saya ingin berikan beberapa contoh akhlak Nabi dalam beberapa aspek. Semoga kita bisa kemudian mencontohnya dan kemudian menghidupkan akhlak itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita betul-betul menjadikan Rasulullah sebagai model kita di dalam bertingkah laku, bertutur kata, maupun bertindak, baik dalam konteks hablum minallah maupun hablum minannas. Pertama, Bapak Ibu sekalian, tadi saya telah sampaikan akhlaknya Nabi itu Quran. Jadi kalau kita pengen memahami Al-Quran sampai mengamalkannya, pelajarilah sejarah Kanjeng Nabi, bagaimana Rasulullah kemudian tidak saja membaca Quran, menafsirkan Quran, merenungkan Al-Quran, tetapi seluruh tingkah laku, tindak tanduk Nabi adalah pengamalan dari Al-Quran. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu dalam konteks hablum minallah itu pribadi yang sangat pandai bersyukur. Maka ketika seorang Bilal bin Rabah, seorang muadzin yang diangkat Nabi, itu kagum sama ibadahnya Nabi, memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu heran sama Anda. Anda ini kan sudah dijamin masuk surga, bahwa dosa-dosa Anda itu sudah dijamin diampuni oleh Allah. Tapi kenapa Anda itu luar biasa ibadahnya kepada Allah? Saya itu sampai heran, Anda itu kalau sholat sampai bengkak, jubah Anda tangisannya luar biasa. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi, itu Rasulullah kalau sholat malam, itu seperti, wah nggak bisa kita bayangkan itu. Bacaannya itu 1 juz, ada yang 1 surat gitu. Sampai kagum itu. Buat apa lagi sih Rasulullah? Engkau kan sudah dijamin masuk surga. Jawabannya Nabi singkat. Afalam akuna abdan syakura. Masa saya nggak boleh menjadi hamba Allah yang pandai, yang paling pandai bersyukur. Justru karena anugerah yang Allah berikan kepadaku paling banyak, maka syukurku mestinya lebih banyak. Maka kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, seluruh pribadi Nabi, seluruh akhlak Nabi yang luar biasa itu, baik ketika sholat berhablum minallah maupun berhablum minannas, cuman 1 niatannya Rasulullah. Apa? Sebagai ekspresi syukurnya Nabi atas seluruh anugerah yang luar biasa itu. Yang kedua, mari kita lihat Rasulullah sebagai seorang ayah, Rasulullah sebagai seorang suami, Rasulullah sebagai seorang kakek. Saya hanya bisa mengatakan 1 testimoni yang diungkapkan oleh istri, oleh anak maupun cucu Nabi. Betapa kedudukan Nabi luar biasa. Apa testimoni mereka itu? Baik istri, anak maupun cucunya. Mereka tidak pernah bisa membayangkan hidup tanpa Rasulullah. Artinya apa? Begitu mendalam kesan baik, begitu mendalam kecintaan mereka, sehingga mereka kira-kira kalau dipilih untuk kemudian hidup tanpa Nabi, mereka tidak pernah bisa membayangkan hidup tanpa Rasulullah. Bahkan Anas bin Malik itu diangkat, anak angkat oleh Rasulullah, itu pernah menjadi bantu-bantulah di rumah Nabi selama 10 tahun. Apa kesan Anas bin Malik 10 tahun di rumah Rasulullah? Beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang pria yang lebih sayang kepada keluarganya selain Muhammad. Maka Rasulullah sendiri mengatakan, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Kelihatannya sombong ya Bapak-Ibu sekalian. Rasulullah mengatakan sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Dan Rasulullah mengatakan,
saya adalah orang yang paling baik memperlakukan keluarga. Bukan sombong, tapi itu Rasulullah ingin mengatakan, saya telah memberi contoh. Setelah saya menyuruh kalian mengatakan, berbuat baiklah, perlakukanlah yang terbaik keluargamu. Nabi kira-kira mengatakan, saya sendiri yang sudah mempraktekannya. Rasulullah itu mencintai istri, anak, dan cucunya itu luar biasa. Tapi ingat, kecintaan Nabi kepada anak, kepada cucu-cucunya, itu bukan kecintaan yang membabi buta. Rasulullah tetap tegas walaupun cinta, tetapi kalau anak-anaknya melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, itu Rasulullah memberikan memberikan teguran dengan teguran yang penuh kecintaan, penuh kebajikan. Salah satu contohnya adalah apa? Rasulullah itu pernah menegur Fatimah, Bapak Ibu sekalian. Fatimah itu pernah memakai kalung. Perempuan pakai kalung emas, boleh apa boleh? Sangat boleh. Tetapi Rasulullah kemudian pernah menegur Fatimah, putrinya sendiri, putri tercintanya, ketika memakai kalung dengan mengatakan, apakah engkau ingin penduduk bumi dan langit mengatakan bahwa putriku menggunakan rantai dari neraka? Kaget kan kita? Kemudian, loh apa salahnya Fatimah pakai kalung? Tetapi kemudian Rasulullah menegurnya dengan sebuah kalimat, apakah engkau ingin penduduk bumi dan langit mengatakan bahwa putriku menggunakan rantai dari neraka? Rasulullah ingin mengatakan, wahai anakku, kalau nanti saya punya umat yang punya seorang putri, dia tidak bisa membelikan putrinya kalung, bagaimana saya menjadi teladan buat mereka? Setelah dapat teguran yang penuh kearifan itu, Fatimah segera ke pasar menjual kalung yang sebenarnya tidak apa-apa dalam konteks agama kita, menggunakan kalung seorang perempuan, dan kemudian dia sedekahkan untuk membeli seorang budak, sebagian hasil dari penjualan kalung itu, dan kemudian sebagiannya untuk kehidupan sehari-hari Fatimah. Di lain kesempatan, Bapak Ibu sekalian, walaupun Rasulullah itu mencintai Hasan dan Husain begitu luar biasanya, tapi ketika Hasan dan Husain mau makan kurma satu biji aja, Rasulullah kemudian melarangnya, karena waktu itu yang akan dimakan adalah kurma zakat yang sesungguhnya tidak berhak mereka makan. Jadi kecintaan kita kepada putra-putri kita bukan kecintaan yang membolehkan mereka melakukan apa saja, tetapi kecintaan yang menyelamatkan mereka. Tetap kita tegur, walaupun sayang, walaupun cinta. Ya kadang-kadang anak-anak kita gitu ya, sholat subuhnya kesiangan, kasihan lah gitu ya, dia ini weekend gitu. Padahal itu sesuatu yang tidak pas. Oleh karenanya kecintaan kita harus proporsional. Jangan sampai kecintaan kita malah membuat anak-anak kita, putra-putri kita kemudian lupa akan tanggung jawab hablum minallahnya maupun tanggung jawab hablum minannasnya. Ada beberapa yang lain lagi yang kemudian saya kira penting. Rasulullah itu seorang pemimpin yang berhasil gara-gara kelembutan. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan khalidal qalbi lang faddu min hawlik. Wahai Muhammad, engkau berhasil menjadikan jahiliyah menjadi madani, berperadaban, dari gelap menjadi terang, itu karena bentuk welas asihmu ketika berdakwah. Seandainya engkau berkeras hati, engkau kasar, engkau melaknat orang-orang kafir Quraisy, lang faddu min hawlik, sesungguhnya mereka akan lari dari engkau. Ini mesti kita contoh, bahwa kemudian Rasulullah berhasil mengajak umat Islam kurang lebih selama 23 tahun menjadi peradaban yang luar biasa, padahal sebelumnya terkenal dengan peradaban jahiliyah. Gara-gara apa? Gara-gara kelembutan Nabi, kecintaan Nabi, dakwahnya itu dakwah dengan damai, dakwah dengan mengajak yang santun, bukan mengejek mereka, bukan caci maki dan sebagainya. Oleh karenanya, Rasulullah ketika diminta oleh para sahabat untuk melaknat orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah sendiri mengatakan, innama lam ub'asu la'anan, innama bu'istu rahmatan. Saya diutus ke muka bumi itu bukan untuk melaknat, bukan untuk mencaci maki, tetapi saya diutus ke muka bumi untuk memberikan rahmat kepada seluruh semesta. Saya bisa ceritakan banyak hal yang lain, Bapak Ibu sekalian, cerita yang agak populer yang mungkin kita pernah dengar semua ya.
Betapa Rasulullah kemudian dengan kelembutannya memberikan makan kepada perempuan Yahudi buta yang setiap hari mencaci maki dari lisannya, mengatakan Muhammad tukang sihir, Muhammad tukang tipu. Tapi pada saat yang sama Rasulullah selalu memberikan makanan dengan kelembutannya kepada perempuan itu, dan perempuan itu baru sadar kalau itu Muhammad setelah Rasulullah wafat dan kemudian digantikan oleh Abu Bakar. Perempuan itu segera menampik tangan Abu Bakar dengan mengatakan, siapa Anda? Saya yang setiap hari menyuapi kamu. Kata perempuan itu, tidak, yang menyuapi aku tidak sekasar engkau. Dia lembut, dia begitu tulus. Dan kemudian Abu Bakar mengatakan, tahukah kamu orang yang setiap hari menyuapi kamu itu sudah wafat kemarin. Dan dia adalah Muhammad ibnu Abdullah yang setiap hari kau caci maki. Dan perempuan itu menangis sejadi-jadinya. Dan kemudian bersyahadat mengucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Betapa Rasulullah pribadi yang betul-betul pemaafnya itu luar biasa. Bahkan ketika istrinya sendiri, Aisyah itu Bapak Ibu sekalian pernah difitnah. Kalau bahasa sekarang itu Aisyah itu pernah menjadi korban berita hoax, berita bohong. Jadi Fatimah itu difitnah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul bahwa dia itu selingkuh dengan Sofyan bin Mu'attal as-Sulami gara-gara Fatimah itu ketinggalan rombongan perang, kemudian karena sendirian itu diletakkan di untanya Sofwan, maka kemudian tersebarlah berita bohong ke seluruh negeri Madinah bahwa Aisyah kemudian selingkuh dengan Sofwan. Rasulullah bahkan 1 bulan kemudian merenung. Rasulullah itu 1 bulan tidak berucap. Rasulullah sedihnya luar biasa, bahkan mempersilahkan Aisyah itu kembali ke rumah orang tuanya Abu Bakar terlebih dahulu, sampai kemudian turun surat An-Nur ayat 11 sampai 26 untuk mengkonfirmasi bahwa berita selingkuhnya Aisyah dan Sofyan itu tidak benar. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tidak marah. Rasulullah kemudian memaafkan. Kemudian Rasulullah tidak menghukum Abdullah bin Ubay bin Salul yang kita kenal kemudian menjadi orang yang munafik gitu ya. Rasulullah itu sering didatangi orang-orang Badui, Bapak Ibu sekalian. Orang Badui itu orang kampung Arab gitu, atau orang kampung lah ceritanya. Dan kemudian orang Badui itu karena terkenal dengan sopan santunnya yang kurang, sampai para sahabat itu gregetan kalau orang Badui datang kepada Kanjeng Nabi. Tetapi walaupun seperti itu, Rasulullah tidak pernah cemberut, tidak pernah kemudian marah kepada orang-orang Badui, karena Rasulullah tahu persis karakter mereka. Dan ketika salah satu orang Badui itu datang ke Kanjeng Nabi, selalu minta dimuati gerobaknya dengan makanan-makanan, Rasulullah itu selalu memberikan kalau memang Rasulullah punya. Rasulullah itu pengampunnya luar biasa, karena pernah mengampuni perempuan Yahudi yang pernah ingin meracuni lewat domba panggang yang dikirimkan kepada Kanjeng Nabi. Karena mereka, perempuan Yahudi itu marah karena suaminya terbunuh dalam satu perang, yaitu penaklukan Khaibar. Rasulullah betul-betul pribadi yang pribadi yang dermawannya itu luar biasa. Jadi Rasulullah itu pribadi, mungkin kita jauh lah dari Kanjeng Nabi. Rasulullah itu pribadi yang kalau dia punya, diminta siapa saja itu dikasih. Kita tahu kan umur 12 tahun Rasulullah sudah belajar dagang, 17 tahun sudah mulai menjadi manajer keuangan, 20 tahun banyak orang yang menitipkan uangnya untuk dikelola oleh Rasulullah, 25 tahun jadi saudagar karena menikah dengan Khadijah. Saudagar 37 tahun Rasulullah sudah financial freedom, sudah kaya raya, tetapi kekayaannya habis untuk kepentingan Islam, untuk berbagi. Bahkan dalam satu riwayat di dalam kitab Ibnu Katsir, di dalam tafsirnya, ketika Rasulullah ditinggal mati oleh Khadijah, bahkan Rasulullah nggak punya uang sedikit pun untuk sekedar membelikan kain kafan untuk istri tercintanya. Rasulullah artinya apa? Rasulullah begitu luar biasa dermawannya, sampai kemudian ekstrim ya kalau kita lihat. Tapi itulah pribadi Nabi yang saya katakan tadi, wa innaka la'ala khuluqin adim. Rasulullah itu di atas segala orang yang paling baik di muka bumi. Karena itulah kenapa Allah sendiri memberikan sebuah
konfirmasi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu pribadi yang sederhana. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bukan nggak punya uang, saya katakan tadi, tapi Rasulullah itu pribadi yang sangat sederhana. Bahkan Rasulullah itu saking sederhananya tidak mau dibeda-bedakan. Ya. Nabi itu selalu kalau jalan nggak mau orang-orang itu di depannya atau di belakang Nabi. Selalu bareng-bareng. Nabi menyebut orang-orang yang di sekitar Nabi itu bukan murid-muridnya, tapi sahabat-sahabatnya. Untuk apa? Egalitarianisme Nabi itu Masya Allah luar biasa. Sampai kemudian dalam satu kesempatan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, banyak orang-orang itu menyalami dulu Abu Bakar. Karena nganggep yang Nabi itu Abu Bakar. Yang belum pernah ketemu Rasulullah itu ngelihat pakaian Abu Bakar itu lebih mentereng daripada pakaiannya Rasulullah. Karena Rasulullah tidak pernah menggantungkan eksistensi dirinya itu dengan yang nempel. Karena Rasulullah sendiri sering mengatakan kan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila azzamikum. Allah itu enggak lihat bajumu, enggak lihat rupamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah selalu melihat hatimu, ada Allah ataukah kemudian, dan melihat amal yang kau berikan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu saking saking luar biasanya, itu ketika ajal mau menjemput Rasulullah, ketika bibirnya membiru karena demam semakin hari semakin luar biasa dirasakan Nabi, tetapi kemudian yang dipikirkan Nabi itu bukan Aisyah, bukan Fatimah, bukan Hasan, bukan Husain. Rasulullah tidak pernah memikirkan keluarganya. Tetapi Rasulullah kemudian membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib, ummati, ummati, ummati. Rasulullah memikirkan kita, umatnya, di saat beliau sakit, di saat beliau demam, di saat ajal mau menjemputnya, yang dipikirkan bukan keluarganya, tapi Rasulullah memikirkan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan ummati, ummati, dan ummati, dan yang dipesankan Nabi adalah as-sholah, 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 sholat, sholat, sholat. Karena apa? Karena Rasulullah tahu nanti umatnya itu gampang sekali di saat-saat kesibukan itu meremehkan sholat. Itulah beberapa catatan penting yang menurut saya yang mesti kita ingat ketika kita memasuki bulan Rabiul Awal, ketika momentum memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi zinata arsyika wa maghlaqa ridhoka wa midada kalimatika wa muntaha rahmatika. Ya Allah, limpahkanlah salam, sholawat, kerinduan kami kepada Rasulullah Muhammad SAW seindah arsy-Mu, sebanyak ridhomu, kalimatmu, dan rahmatmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Silahkan Kang Diki dilanjutkan dengan diskusi. Mungkin kita cerita-cerita tentang apa interaksi kita, hubungan kita, seberapa dekat, seberapa kita kenal dengan Rasulullah, sehingga insya Allah menambah kecintaan kita, menambah pengenalan kita akan Kanjeng Nabi. Silahkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Silakan. Putus-putus ya Kang Diki ya suaranya ya. Ya. Monggo silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Agus. Saya ingin bertanya Pak Ustadz ya. Akhlak Rasulullah itu kan sangat luar biasa ya. Ya. Kesabarannya luar biasa. Tetapi setelah untuk saat-saat ini kan kita jauh dari Rasulullah ya. Jauh belum, tapi kita
masih sebagian orang itu kan, bukan sebagian orang, rata-rata umat Islam itu kan sangat rindu dan cinta sama Rasulullah. Nah, masalahnya sekarang ini untuk saat-saat ini kan ada juga yang memfitnah, menghina Rasulullah ya. Nah, sebagai umatnya itu sebetulnya kalau di kita itu boleh nggak sih kita marah? Ataukah ya sudah nggak usah lah, orang Rasulullah juga ketika dihina, dilempar ini juga nggak pernah marah. Tetapi kan kalau untuk saat-saat ini rasanya orang yang kita cintai dihina-hina orang gitu, itu apakah wajar tidak kalau kita juga ikut menjadi marah gitu, menjadi marah gitu. Terus kemudian kalau misalnya iya, itu batasannya sampai apa? Kalau misalnya tidak, nggak usah marah. Kita sebaiknya seperti apa nih, Pak Ustadz nih? Karena ketika kita nggak bersikap juga salah juga menurut saya. Ya, gitu ya. Nah itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Sejauh yang saya tahu, itu Rasulullah tidak pernah marah kalau yang berhubungan dengan pribadi Nabi. Jadi kalau yang dilecehkan Nabi sebagai pribadi tidak pernah marah, tapi kalau Rasulullah marah itu ketika agama Allah dilecehkan. Tetapi ingat, kemarahan Nabi adalah kemarahan yang dalam bahasa sekarang itu kemarahan yang syar'i ya. Kemarahan yang kemudian malah tidak menghinakan kita di hadapan Allah. Jadi ada batasan-batasan. Kemarahannya itu tidak boleh dengan yang mungkar. Kita marah tapi marah yang ma'ruf. Marah yang kemudian gimana ya saya menyebutnya itu. Marah yang proporsinya pas. Disampaikan dengan cara yang pas gitu. Kita kemudian seorang Umar bin Khattab itu kan memang reaktif ya Pak Agus ya. Pribadi yang meledak-ledak. Tapi kemudian bisa menjadi pribadi yang kemudian dikontrol oleh Islam. Kemarahannya itu pas. Rasulullah itu marah ketika ada seorang yang meminta tetangganya yang mencuri itu dihukum. Rasulullah marah. Umar itu marah. Marahnya Umar itu bukan memarahi orang yang tetangganya yang mencuri, tetangganya yang kaya. Jadi ada orang kaya kecurian, itu lapor sama Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab kemudian memanggil siapa yang mencuri di rumah kamu? Tetangga saya gitu. Tetangganya itu dipanggil. Kenapa kamu mencuri? Ya saya nggak punya apa-apa. Kalau nggak nyuri saya meninggal. Bukan hanya saya tapi keluarga saya. Sementara tetangga saya ini kaya raya dan nggak peduli dengan saya. Rasulullah tuh marah. Umar bin Khattab marah. Marahnya adalah apa? Malah menghukum orang yang kecurian, bukan yang mencuri. Itu kan luar biasa. Rasulullah itu apa ya? Kalau saya melihatnya, kenapa Rasulullah kemudian dalam banyak hadis mengatakan Pak Agus, misalkan Rasulullah mengatakan laisya syadid, bukan orang yang kuat itu orang yang kemudian menang dalam gulat, dalam tinju, dalam pertengkaran, tapi orang yang punya alasan untuk marah kemudian dia bisa menahan amarahnya. Itu kan luar biasa. Ayat Al-Quran juga mengatakan orang-orang yang bisa menahan amarahnya itu dapat kemuliaan yang luar biasa. Bahkan Rasulullah mengatakan ketika ada seseorang, ajarkan aku Kanjeng Nabi apa yang satu ajaran Islam yang kalau saya bisa menahan ini, saya dapat anugerah yang luar biasa. Rasulullah mengatakan apa Pak Agus? La taghdab, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Sampai 3 kali. Maka di dalam konteks tasawuf, di dalam konteks penyakit-penyakit hati, marah itu Pak Agus, Bapak Ibu sekalian, termasuk adalah induk dari dosa. Kayak lokomotifnya gitu Pak Agus. Jadi kalau orang marah itu kenapa harus ditahan? La taghdab, karena kalau orang marah itu akan menyeret dosa-dosa yang lain. Karakter-karakter dosa-dosa yang lain. Kalau orang marah itu biasanya apa? Menyeret dosa apa lagi? Caci maki. Menyeret dosa apa lagi? Kemudian dia mendolimi orang lain. Memfitnah. Dengan kemarahan itu sebagai lokomotif, maka banyak hal dosa yang akan kita lakukan. Pertanyaannya adalah, boleh nggak kita marah? Ya karena kita adalah standarnya Nabi, idealnya tidak marah. Tetapi kalau kita marah, gitu, boleh nggak? Ya manusiawi marah. Tetapi kemarahan kita tidak boleh kemarahan yang merendahkan status kita sebagai manusia. Misalkan
Tadi kan contohnya Nabi, istrinya sendiri, kemudian Aisyah difitnah dia selingkuh sama seseorang. Mestinya kan Nabi marah-marah ya. Marahnya Nabi tahu nggak Pak Agus? Yang saya sampaikan tadi dalam riwayat. Rasulullah itu mempersilahkan Aisyah untuk pulang ke Abu Bakar, ke ayahnya. Itu kan bentuk kemarahan sebenarnya. Rasulullah kan marah sebenarnya. Sebelum nanti ada klarifikasi, Rasulullah itu jangan sampai kemarahannya mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar oleh istrinya. Maka istrinya dipersilahkan, wahai istriku silahkan engkau pulang dulu ke rumah ayahmu, yaitu Abu Bakar. Sampai 1 bulan. Sampai kemudian Rasulullah itu menunggu-nunggu sikap apa yang paling baik. Karena Rasulullah itu tidak pernah bersikap dengan egonya, menuruti hawa nafsunya. Maka Al-Quran akan mengatakan wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu kalau berkata-kata nggak pernah karena emosi, tapi nunggu wahyu Allah. Sampai kemudian turun surat An-Nur ayat 10 sampai 26 tadi. Jadi untuk kita yang masih sangat jauh tadi, saya sepakat, sangat jauh dari akhlak Nabi, ayo kita rubah. Yuk kita mulai mendekati sikap-sikap Nabi. Kalau dicaci maki, kalau difitnah gitu, kemarahannya paling tidak mulai kita pelan, turunkan pelan-pelan sampai pada satu titik kita lulus seperti Rasulullah. Ketika Rasulullah kemudian setelah gregetan ya, walaupun gregetan sebagai seorang suami difitnah istrinya, tapi kemudian Rasulullah memilih diam, memilih tidak bersikap ngikutin egonya. Kalau egonya kan pasti marah, orang Arab gitu ya. Tetapi Rasulullah selama 1 bulan berdiam diri sambil menunggu hidayah Allah sehingga kemudian bersikap. Walaupun kemudian Aisyah dikembalikan nama baiknya oleh Al-Quran, tapi Rasulullah tetap tidak meluapkan kemarahannya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu yang saya bisa sampaikan. Bahkan kemudian saking Rasulullah itu menghendaki umatnya jangan marah, bahkan Rasulullah dalam hadis itu kan memberikan kita bahkan tips-tips yang sangat aplikatif bagaimana meredakan kemarahan. Kalau Anda lagi marah, lagi berdiri, kata Kanjeng Nabi, duduklah. Kalau Anda duduk masih tetap gelora kemarahan, masih kemudian meletup-letup, kemudian berbalinglah. Kalaupun tidak, kemudian berwudulah. Dan sebagainya. Artinya apa? Hadis-hadis yang begitu banyak, ayat Al-Quran yang begitu memuliakan orang yang bisa menahan amarahnya. Nabi sendiri yang mencontohkan, artinya apa? Idealnya kemarahan menjadi satu hal yang kita bisa kekang, yang kita bisa kelola, sehingga kemudian kalaupun tercetus sampai keluar kemarahan kita, kemarahannya harus kita pastikan karena Allah. Itu dulu, kemarahannya harus karena Allah, bukan karena ego kita diinjak-injak. Kadang-kadang kan orang salah marah gara-gara egonya, gara-gara dia tidak ditempatkan di tempat yang seharusnya. Saya ini pejabat kok saya diletakkan di belakang. Itu kemarahan bukan karena Allah. Gitu. Hati-hati, pastikan marah kita marah karena Allah. Dan kalau marah karena Allah, cara-cara mengekspresikan kemarahannya harus dengan cara-cara Allah. Tidak boleh kemarahan kita merendahkan diri kita. Kemarahan kita tidak boleh keluar kata-kata yang kata Rasulullah, berkatalah yang baik, kalau enggak lebih baik diam. Diam pun itu bagian dari ekspresi kemarahan, Pak Agus. Dan kemudian kalaupun kita harus marah, ekspresikan. Untuk apa? Karena Allah untuk apa? Marahnya Allah. Allah kan juga maha menghukum. Tapi menghukumnya Allah itu untuk orang yang tepat dengan hukuman yang pas. Untuk apa? Untuk menjadikan umatnya menjadi lebih baik. Hambanya menjadi lebih baik. Bagaimana kita coba kelola kemarahan kita, kalaupun kita harus mengekspresikan kemarahan kita, orang yang kemudian kita ingin marah itu juga kemudian dia berubah menjadi lebih baik. Lah hukum-hukum seperti itu, cara-cara seperti itu harus utuh minimal kemudian menjadi perspektif kita dalam konteks kemarahan. Sehingga jangan sampai kesimpulannya kita marah malah menjadikan kita jauh dari Allah. Jangan sampai marahnya kita itu mendatangkan murka Allah. Jangan sampai marahnya kita menjadikan kita sebagai manusia mulia itu rendah, kemudian karena kemarahan yang tidak terkontrol, apalagi kemarahannya bukan membela Allah, bukan karena Allah, tetapi kemarahan karena aspek-aspek yang bersifat duniawi. Kira-kira itu Pak Agus yang bisa saya tanggapi untuk
pertanyaan dari Pak Agus tadi. Baik Pak Ustadz. Memang sulit juga ya, gitu ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz ya. Memang Itu harus banyak membaca jihad ini. seumur hidup Pak Agus. Iya, ya betul. Monggo Pak, silahkan yang lain. Terima kasih Pak Agus. Syukron. Baik, Pak Ustadz, apakah sekarang jelas? Udah jelas belum sekarang? Sudah. Udah Alhamdulillah. jelas ya. Alhamdulillah. Baik, di sini ada pertanyaan dari Ya. Mas Adi Maulana, Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Yang pertama, benarkah bulan kelahiran Rasulullah punya keutamaan khusus? Adakah dalilnya? Yang kedua, apakah semua sunnah Rasulullah hukumnya memang wajib untuk diikuti? Bukankah ada yang sifatnya anjuran? Bagaimana jika kita memang tidak sanggup untuk mengikutinya tanpa kesengajaan? Karena saya pernah dengar sebuah hadis yang menceritakan Rasulullah pernah melarang sesuatu yang tidak wajib menjadi hal yang wajib. Ya. Bagaimana? Terima kasih untuk Pak Adi Maulana. Kalau kita baca buku Syama'il Muhammadiyah, itu lengkap sekali ya. Dijelaskan banyak hadis sahih yang menceritakan detik-detik kelahiran Nabi. Itu memang dahsyatnya luar biasa. Bukan hanya makhluk yang hadir saat itu, tapi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu menyambut kehadiran Rasulullah. Bahkan disebutkan di situ itu malamnya itu begitu cerah gitu ya. Bahkan ada yang menyebutkan ketika Aminah bunda Nabi itu melahirkan tidak ada rasa sakit sama sekali. Banyak keistimewaan-keistimewaan yang lain Pak Adi Maulana. Monggo nanti lebih lengkapnya gambarannya itu luar biasa. Saya merinding kalau membaca hadis itu. Nanti bisa dibaca di buku Syama'il Muhammadiyah. Hadis-hadisnya lengkap sekali. Betapa bahwa kemudian memang Rasulullah itu kelahirannya bukan hanya ditunggu oleh makhluk bumi. Makhluk langit pun itu menyambut dengan kegembiraan yang luar biasa kehadiran kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, apakah semua sunnah Rasulullah hukumnya wajib untuk diikuti? Jadi yang namanya sunnah itu harus dibedakan dulu. Banyak orang kemudian tidak bisa membedakan kalau yang namanya hadis itu kan perkataan Nabi, kemudian perbuatan Nabi dan takrir atau ketetapan Nabi. Tetapi kita harus membeda-bedakan. Tidak semua hal tentang Rasulullah itu kemudian menjadi sunnah. Ada orang yang mengatakan yang sunnah itu yang ada hubungannya dengan implikasi hukum dan ibadah. Tetapi yang lain-lain, apakah sunnah Nabi? Misalkan kalau kita baca Syama'il Muhammadiyah, fisiknya Nabi kan tidak menjadi sunnah. Rambutnya Nabi itu rambutnya, Kang Diki, Bapak Ibu sekalian, digambarkan betul itu. Digambarkan rambutnya Nabi itu menutupi telinga, rambutnya. Tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Repot nanti kalau, wah orang yang gundul, mohon maaf itu, wah nggak ngikutin sunnah Nabi. Gitu. Termasuk yang jadi kontroversi, apakah jenggot Nabi itu sunnah atau tidak. Gitu ya. Atau kemudian Rasulullah itu digambarkan badannya itu tegap ya. Kalau bahasa sekarang itu benar-benar wow, itu jadi rujukan laki-laki lah gitu ya. Nabi itu kalau berjalan tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Digambarkan betul detail sekali di buku Syama'il Muhammadiyah. Kalau hal-hal seperti itu ya kemudian tidak menjadi sunnah. Jadinya kita tidak harus ngikutin apa yang dilakukan oleh Rasulullah semuanya gitu. Karena ada sisi-sisi manusiawinya Nabi. Nah, yang itu menjadi tidak sunnah. Tapi kalau berhubungan dengan hukum, berhubungan dengan ibadah, maka menjadi hukum. Menjadi hukum itu artinya apa? Bahwa hukum di dalam Islam itu sumbernya dua. Ada Al-Quran dan sunnah. Misalkan tentang sholat. Kalau Bapak Ibu sekalian mencari tata cara sholat yang 5 waktu itu nggak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam hadis Nabi. Maka Rasulullah mengatakan, Shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholat kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Tata cara sholat itu harus ngikutin hadis-hadis Nabi.
Kemudian tentang manasik haji, itu nggak ada di dalam Al-Quran, tapi manasik itu dijelaskan lewat hadis-hadis Nabi. Khudu anni manasikakum, ambillah dari contoh-contohku ketika kalian melakukan haji. Cara makan Nabi, itu kan dicontohkan. Itu jadi perdebatan, apakah Nabi menggunakan tangan, ada 2 jari, itu mesti menjadi sunnah atau tidak. Gitu. Kalau saya lebih melihat adab yang menjadi sunnah, misalkan Rasulullah mengatakan, makan itu dalam kondisi duduk. Di situ yang menjadi sunnah. Tapi kalau pakai 2 jari, ya dulu Rasulullah pakai kurma, Rasulullah pakai roti. Tapi kalau sekarang makan soto pakai 2 jari kan jadi repot. Pakaian Nabi, jubah itu sunnah apa enggak? Tidak. Gitu. Itu pakaian budaya. Sebab kalau enggak nanti kalau orang pakai sarung enggak sunnah Nabi. Gitu. Jadi harus dibedakan dulu, dipilah-pilah dulu. Tetapi yang berhubungan dengan ibadah itu firm. Apa-apa yang berhubungan dengan ibadah itu harus mengikuti Rasulullah beribadah. Tapi hal-hal yang berhubungan dengan harus kita bedakan, ada yang budaya dan agama. Pakaian Nabi pakaian Nabi jubah itu budaya. Itu bukan agama. Sehingga kemudian kita boleh melakukan yang agama itu menutup auratnya. Bagaimana kalau kita nggak sanggup kemudian mengikuti Nabi secara utuh? Gitu. Ya, Rasulullah sendiri mengatakan, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, termasuk ikutilah aku sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi agama Islam itu agama yang bukan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Semampu kita. Kata semampu ini adalah semampu dalam konteks kemampuan kita yang maksimal sudah kita berikan, maka kemudian apresiasi juga akan diberikan oleh Allah. Bagi para kiai yang semalaman zikir, ya itu ekspresi ibadah. Tapi bagi kita yang bekerja, itu kan juga kemampuannya berbeda. Oleh karenanya, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, ikutin ajaran-ajaran Allah semampu kita. Tidak boleh ada kemudian sesuatu itu berlebih-lebihan. Al-ghulu namanya. Berlebih-lebihan dalam beribadah itu juga tidak boleh. Karena ada satu kasus di dalam hadis Nabi, kira-kira mengatakan begini. Ada 3 orang sahabat, itu kemudian nanya kepada istri Nabi, wahai istri Nabi, tolong dong kabarkan kami Rasulullah itu kalau mengisi malamnya itu dengan apa saja gitu. Rasulullah mengatakan, istri Nabi mengatakan, waktu itu Rasulullah ada di kamar, jadi istrinya yang menjawab, ya Rasulullah itu kalau malam itu sepertiganya digunakan untuk bercengkerama dengan kami, sepertiganya digunakan untuk tidur, sepertiga terakhirnya digunakan untuk ibadah. Mendengar itu, 3 sahabat ini kemudian masing-masing berkomentar. Ya itu kan Rasulullah. Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Ibadah cuma sepertiga malam aja udah cukup gitu. Tapi kita kan harus nambah ini. Kita masih jauh dari Rasulullah. Akhirnya kemudian saling membanggakan. Satu orang sahabat mengatakan, mulai besok saya semalaman akan sholat. Tidak akan tidur. Yang satu lagi dengar itu nggak mau kalah. Saksikan wahai istri Nabi, saya besok puasa terus sepanjang tahun. Tidak akan pernah kemudian tidak. Yang satu lagi lebih hebat lagi, ekstrim. Saya tidak akan pernah untuk menikah. Karena kalau saya menikah khawatir ibadah saya terganggu. Dengar itu kira-kira guyon Nabi dari dalam kamar mengatakan, siapa yang ngomong tadi itu? Siapa yang ngomong pengen sholat semalaman? Siapa yang ngomong pengen puasa terus menerus nggak pernah berbuka sepanjang tahun? Siapa tadi yang tidak ingin menikah? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, itu matamu punya hak, istrimu punya hak, semuanya. Rasulullah sebenarnya ingin mengatakan, saya saja, kata Kanjeng Nabi, saya itu umat hamba Allah yang paling takut sama Allah. Rasulullah mengatakan, saya ini yang paling takwa sama Allah dan paling takut sama Allah. Tapi Rasulullah mengatakan, saya itu sholat malam tapi juga tidur. Saya itu berpuasa tapi juga berbuka. Dan saya juga menikah. Hadis itu kan diakhiri, panjang banget hadisnya, kemudian diakhiri, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Oleh karenanya, kata Kanjeng Nabi, barang siapa menolak atau
berlebih-lebihan, melebihi apa yang telah saya contohkan, bukan umatku. Termasuk tadi orang-orang yang memutuskan tidak menikah hanya gara khawatir kalau menikah itu bisa mengganggu ibadah. Artinya apa? Tidak boleh terlalu hulu. Tidak boleh terlalu berlebih-lebihan dalam beribadah. Juga tidak boleh tafrid. Tafrid itu dikurang-kurangi. Jadi Islam itu tengah-tengah. Bapak Ibu sekalian, Pak Adi Maulana, misalkan begini, Allah saya cukup yang wajib saja. Itu terlalu sedikit, terlalu mempersempit. Tapi kemudian hidupnya hanya untuk ibadah padahal dia harus bekerja, nanti di kantor dia ngantuk, itu terlalu hulu. Jadi antara berlebih-lebihan, hulu itu tidak baik. Antara kemudian lawannya adalah ngirit-ngirit gitu, terlalu sedikit, yang wajib aja cukup tapi sunnahnya tidak, juga tidak baik. Sekali lagi, Islam datang ummatan wasata, yaitu apa? Umat tengah-tengah, moderat, termasuk dalam beribadah, tidak berlebih-lebihan, sebagaimana contoh Rasulullah tadi. Kuncinya apa? Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kita, disesuaikan porsinya sesuai dengan kondisi kerja kita, kondisi fisik kita. Jangan sampai kemudian memaksakan diri, malah kemudian tidak hifdzun nafs, tidak menjaga jiwa kita. Termasuk dalam konteks ya yang sangat relevan hari ini, COVID-19 misalkan. Kan kemarin berdebatan, masa harus memaksa, sholat Jumat kan wajib, nggak bisa diganti gitu. Tapi ada orang-orang, lah ini kan darurat. Ada orang-orang yang berlebih-lebihan. Sudah tahu COVID-19, kemudian harus jaga jarak, dan kemudian memaksakan diri untuk beribadah. Itu termasuk berlebih-lebihan. Atau kemudian dia sudah sakit, enggak, saya tidak akan membatalkan puasa saya. Itu juga berlebih-lebihan. Tapi kemudian cuman batuk, kemudian enggak puasa, juga terlalu berlebih-lebihan. Artinya apa? Mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita, dan Allah tahu persis nanti apakah seseorang itu maksimal sesuai dengan kemampuannya atau dengan dalih saja. Oh kan nggak boleh berlebih-lebihan, tapi kemudian dia sebenarnya malas. Jadi itu ya. Jadi jangan berkecil hati kalau kita belum bisa sanggup mengikuti secara utuh pribadi Nabi, sunnah-sunnah Nabi, ya sudah. Yang penting kita punya progres, terus punya keinginan untuk mencontoh Rasulullah menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu Pak Adi Maulana, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban. Baik, syukur jazakallah Pak Ustadz. Siap. Cukup ya Pak Adi Maulana. Baik Pak Ustadz, ini berhubung waktunya jam 9. Ya udah jam 9 saja ya. Mungkin ini akhir acara kita ya Pak Ustadz hari ini ya. Ya. Syukur jazakallah kepada jamaah yang sudah hadir. Insya Allah kita semua akan bertemu kembali di kajian-kajian selanjutnya, dan juga video ini dapat kembali disiarkan melalui channel YouTube Madrasah Ukhuwah. Jadi bisa diulang terus sampai paham insya Allah. Baik Ustaz, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga jaringan saya kurang baik di sini. Afwan. Baik, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu kembali insya Allah minggu depan dalam kondisi sehat semuanya insya Allah. Salam sehat. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.